tawarkan, saya siangnya udah isi gitu, kalau mau di malamnya gitu. Oh, artinya Ya, di pimpinan A siangnya, nanti pimpinan B kalau mau ya bagian malamnya saja. malamnya. Siangnya nggak bisa. Iya, tapi terkadang pimpinan yang itu ya udah nggak apa-apa kalau malamnya. Karena apa Mas? Karena pada waktu itu, maaf, beberapa tahun ke belakang itu musisi dengan penyanyi itu sangat terbatas. Iya. Stoknya terbatas. Stoknya terbatas. Maaf tanda kutip, nggak kayak Sekarang, zaman menjamur. sekarang menjamur di tiap kampung, di tiap desa itu penyanyi, bahkan lebih dari 10 penyanyi di desa itu. Makanya dulu ya udah kalau bisa malamnya ya nggak apa-apa, malamnya. Siangnya ya gimana aja caranya gitu kan. Dulu terbatas musiknya, kalau sekarang nggak bisa sistem seperti itu. Bisa berangkat siang malam ke saya, kalau nggak bisa ya udah gitu kan. Ini Mas, saya kan ya sering, bukan sih artinya ya pernah lah nonton gitu kan, pentas dangdut show gitu. Itu kan ada yang joget dari tuan hajat atau dari penonton gitu. Kemudian di atas panggung itu ada kardus, ada 2 atau 3 lah gitu, Iya. untuk ngumpulin uang saweran itu. Setelah selesai Mas, itu diapain tuh uang sawerannya Mas? Dulu ya, yang setahu saya dulu dengan sekarang itu mungkin entah beda atau sama. Dulu di panggung itu asisten pimpinan tersebut sudah menyiapkan sebelum pementasan. Ada 4 kardus kosong Ya. di situ, dan yang satu dibawa ke depan, yang 3 ditaruh di belakang, di samping drum gitu kan. Itu ditaruh di depan itu untuk memasukkan uang dari si penyawer gitu. Dikumpulin, ketika penuh tutup, ganti kardus kosong. Itu ya seperti itu, bergantinya seperti itu berjalan. Nanti ketika pementasan selesai, kita kumpul kan tempat istirahat. Uang tersebut ya isi kardus tersebut kita hitung bareng, hitung bersama gitu, ya dapatnya berapa, lalu dibagi dengan jumlah musisi berapa, ditambah jumlah penyanyi berapa, ya kita bagi itu. Di istilah bahasa Jawanya digebiah uyah, dipukul rata, atau ada pembeda Mas? Kayaknya mungkin ya, yang setahu saya itu untuk dari seniman sendiri, dari musisi, itu gebiah uyah dan pukul rata. Pukul rata misalnya nih 50 ribuan semua tanpa terkecuali. Iya, Termasuk pimpinan. termasuk pimpinan. Itu berarti yang dapat siapa aja Mas? Dulu yang dapat siapa aja? Ya musisi, Musisi, penyanyi, pimpinan, sound system. Ya. Dulu. Kalau sekarang tetap masih sama 4. Musisi, penyanyi, pimpinan, sound system. Apa ada gimana? Ada tambahan lagi? Ada tambahan sih. Apa itu? Musisi, penyanyi, pimpinan, sound, stage, panggung. Iya. Ya, terus lighting. Terus ya kadang kameramen juga. Oh, video shooting. Dulu kan kenapa 4 ya, berarti penyanyi, musisi, pimpinan, sound system itu karena dulu belum ada video. Oh, belum ada video shooting. Iya, rekaman itu hanya mengandalkan dari rekaman kaset kita dari sound system. Termasuk tadi di luar yang personil sama penyanyi dan pimpinan, kayak sound system, panggung, video shooting, itu tetap sama, rata gitu, dipukul rata. Apa ada pembeda? Ini bagian musisi dan penyanyi, pimpinan, kemudian kelompok-kelompoknya, maksudnya kelompok musisi, kelompok penyanyi, kelompok pimpinan, satu kelompok dipukul rata. Kemudian ada katakanlah kelompok B, sound system, panggung, sama lighting, sama video shooting. Itu nominalnya beda apa tetap digebiah ya? Yang saya tahu itu pukul rata sih Mas. Semuanya pukul rata, cuman yang membedakan begini, kalau musisi itu misalkan jumlah musisi 10 orang. Nah misalkan jumlahnya musisi itu per orangnya dapat sekian. Itu musisi itu perorangan pakainya. Contoh taruh 50.000. 50.000 per orang, 50.000 musisi. Tapi untuk sound system itu 50.000 ya terserah mau dibaginya. Oh iya paham. Begitu. Artinya kalau pemusik dapat 50.000 perorangan, misalnya nih sound system 50.000, tapi
di sound systemnya itu ada berapa orang maksudnya? Sok mau nggak dibagi gitu? Iya. Oh, iya. Termasuk di lighting sama di video setting. Pembedanya hanya mungkin ya, Iya. mungkin pembedanya hanya itu mungkin. Tapi untuk di pukul rata sih sama aja. Iya. Dan juga mungkin dari 50.000 contohnya ada yang beda, misalkan di atas 50.000 mungkin ya, tapi itu kan kewenangan pimpinan, kita nggak tahu gitu. Iya. Nah, saya sering lihat gini mas di atas panggung itu. Misalnya ya, ini maaf, misalnya gini, pemain gitar, kan pemain gitar ada banyak, ada melodi, bass, rhythm. Ini cerita yang sekarang aja ya. Ada saxophone, ada suling, ada tamborin, ada gendang, ada keyboard, bahkan keyboard 2, string sama akor. Kemudian ada satu gendang perkusi itu blampak ya. Itu kadang-kadang ada orang yang joget, kemudian dia ngelemparin uang ke, katakanlah ke pemain gendang blampak atau pemain tabla atau pemain suling, masukin gini, atau pemain melodi atau pemain bass atau saxophone atau penyanyi. Itu gimana? Prosedurnya gimana untuk uang-uangnya seperti itu? Sebetulnya kalau kayak gitu ranahnya masuknya ke privasi ya, jadi pribadi mungkin, karena terkadang ada yang disawer suling, saya juga sering sering disawer secara pribadi, masukin ke saku saya. Itu yang dilempar sama orang yang joget itu ke tukang gendang blampak atau gendang tabla atau tukang suling atau yang lainnya, itu nggak disatu dengan yang uang saweran? Yang saya tahu ada yang disatuin, kadang ada yang dikumpulin sendiri. Tapi ketika usai pementasan, si pemain blampak itu membagi sama musisi per musisinya gitu. Jadi misalkan dia kan sering ketika berjoget mendapat saweran khusus kan dari berjoget. Kadang ada si pemain gendang tersebut ngasih ke kardus untuk dikumpulkan barang-barang. Dia mungkin ngumpulin, tapi ketika sudah selesai pementasan di bawah panggung, di belakang panggung, dia itu mendatangi kita gitu. Jadi per orangnya dia kasih, entah itu berapanya itu, artinya bahasa dia ini tadi uang saweran yang dari saya. Ya bahasa Jawanya tambah pemali gitu. Gitu. Artinya bagi-bagi lagi. Ya dikasihkan sih. Iya. Dikasihkan artinya apa? Dikasihkan ya kita juga kecipretan. Kan dalam sebuah pertunjukan show dangdut itu kan, ya maaf ya, saya sebagai orang yang suka nonton dangdut, artinya tidak ada ini karena saya loh, ini karena gue loh, kan enggak kan, artinya kerjasama. Tidak ada. Salah satu contoh saya perhatikan, bagaimana sebuah musik dangdut, misalnya nih, tidak ada pemain tamborin, artinya tidak ada tamborin, kayak apa rasanya? Gitu kan? Ya ibaratnya kan, itu kan katakanlah apa ya, bikin musik ada treble, kan begitu ya. Kemudian kata tukang atau kata personil lainnya, kalau nggak ada gue, misalnya tukang bass tidak ngebas, kata tukang melodi, kalau nggak ada tuh melodi nggak begini, kalau nggak ada suling begini, kalau nggak ada gendang begini, kalau nggak ada tabla begini. Jadi artinya tidak ada satu yang seolah-olah merasa unggul, gitu ya. Artinya di atas panggung itu ya sama. Makanya tadi dalam harsaweran juga harus hadir. Kebiahuya. Iya, di kebiahuya. Iya, harusnya seperti itu. Terkadang ada juga yang egois. Ya mungkin ya di luar sana ada juga yang seperti Mas tadi pertanyakan, bahwa apakah dia pukul rata atau pembeda. Antara pukul rata dan pembeda saya nggak tahu kan. Itu ada kewenangan di pimpinan. Nah, terkadang ada juga sesekali yang saya pernah dengar, kalau tanpa penyanyi tidak bisa dapat saweran gitu kan. Iya. Sebaliknya penyanyi pemusiknya penyanyi juga kalau misalkan tanpa pemusik mau nyanyi pakai apa gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau perihal kayak gitu hanya dari keegoisan sih. Cuman ya, tapi kebanyakan yang saya tahu jarang sih seperti itu. Ya artinya yang ada kerjasama, satu tim kerjasama, kompak kerjasama, tidak ada saling ego. Iya, mau itu penyanyinya selevel apa, pemusiknya selevel apa, artinya kita dalam satu komando. Di atas panggungnya tidak ada yang unggul. Merasa unggul ya. Kamu kelas ini, kamu kelas ini, tidak ada. Toh dalam hal honor juga sama.
tidak ada pembeda kan gitu. Artinya itu pun kalau kita di atas panggung tidak ada yang bahasanya kita mementingkan personal, tidak ada. Semuanya ya kita satu tim harus saling menutupi begitu. Seperti itu sih Mas. Boleh nggak saya nanya sesuatu yang agak pribadi gitu? Ya artinya gini, dalam kopdar SC ini, misalnya bintang tamu ngerasa keberatan nggak usah dijawab, tapi kalau ngerasa perlu dijawab. Kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa sih. Ya, Nggak apa-apa. kan gini, musisi pasti ketemu sama penyanyi, ya kan? Entah itu ketemu sekali, 2 kali atau sering gitu. Pertanyaannya gini Mas, Curiga. ada nggak Mas cinlok itu Mas? Selama Mas Salim udah dikatakan sudah layak manggung gitu, udah banyak job gitu, tentunya kan panggungannya. Terus kan ketemu penyanyi dari berbagai, dari panggung ke panggung kan tentu ketemu penyanyi gitu. Ada nggak salah satu penyanyi yang Mas Salim suka dari sekian banyaknya Mas Salim manggung? Cinlok ya. Kalau cinlok bahasanya bukan cinlok sih Mas. Ya artinya ada suka lah gitu. Deket gitu. Iya dekat. Ada lah. Sampai pacaran. Ya pernah. Iya maksudnya udah open aja, nggak apa-apa ini kan. Sampai ya alhamdulillah sampai sampai sekarang kita menjalani, kita masih berjalan, artinya apa ya, bahkan alhamdulillah hasil dari itu ya berlanjut sih Mas, gitu loh. Umi nah sekarang saya sama si dia itu bahkan lebih dari sudah bukan cinlok lagi, penyanyi. kasih tahu ya. Buat Umi kalau nonton ya. Ya buat istrinya Mas Salim ini cuma sekedar flashback saja. Ini kan lagian kan Mas Salim tadi bilang bahwa penyanyi yang disukai ya ada dan sekarang bahkan jadi istrinya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun nih? Udah 3 tahun ya lebih gitu. 4 tahun. Mas Salim lanjut ya. Mas Salim ini di musik dangdut suka dukanya apa Mas? Sukanya dulu deh. Sukanya mungkin ya udah jelas dari proses yang pahit sampai sekarang sudah berhasil kan gitu, sudah berhasil melewati proses dilempar ember cat gitu kan sudah. Nah itu dukanya banyak sih Mas. Duka waktu proses apa gimana nih? Iya pokoknya perjalanan selama manggung. Suka dukanya sengsara Mas. Sengsara itu maksudnya gimana? Dari sini ke Losari gitu naik sepeda Hotel naik sepeda sambil gendong tas raket itu kan bukannya kalau personil itu dijemput sama pimpinan Mas? Ya itu kalau memang enggak, maaf saya potong, itu waktu itu main apa? Buruk. Ya kan kalau buruk itu kan ada pimpinan itu nyiapin kendaraan, bisa kolbak, bisa truk untuk ngangkutin sound system sama itu yang buruk-buruknya itu sama personil. Mas Salim nggak ikut ke itu mobil itu? Karena kan dulu nggak kayak sekarang Mas. Oh ya. Dulu itu kita pemusik nggak kenal. Misalkan nih pemain melodi dari desa ini, pemain bass dari desa ini, pemain sini dari sini, ya kita mau kontak-kontakan gimana kan nggak ada telepon, nggak ada apa gitu kan, nggak kayak sekarang misalkan di mana, beda aku nggak punya motor, nggak punya kendaraan, kita ketemu, kamu nunggu di sini, mana enak. Dulu nggak hanya ini nanti bangunnya di sini, tinggalin alamat ya, saya nanya-nanya kan, itu suka dukanya seperti itu. Ya terus ketika lagi main, terus itu pasti itu budaya itu nggak pernah terlewatkan, ribut tawuran itu suka dukanya. Oke, sahabat SC, sudah hampir mau 1 jam ya ngobrol sama Mas Salim, pemain suding dari Cirebon Timur yang sudah menceritakan masa lalunya sampai yang sekarang lagi masih tetap nyuling kan Mas kan? Walaupun masih. Posisinya sekarang mah dalam masa pandemi banting setir ya. Banting setir gitu ya. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Mas Salim ya dapat
diambil hikmahnya tentunya ya. Dan sebelum saya akhiri, buat barangkali ada pesan khusus buat junior, buat para pemula pendatang baru, khususnya tentu yang pemain suling. Silakan Mas Ali. Untuk para seniman, khususnya seniman Cirebon, semua pelaku seni untuk pemula khususnya jangan putus belajar, tetap semangat, jangan juga putus silaturahmi untuk datang kepada orang yang lebih untuk kita bisa sharing. Intinya jangan malu bertanya, tetap belajar, jangan putus silaturahmi. Itu aja sih. Sahabat SC, akhir kata kita berdua pamit mundur dari hadapan sahabat SC semua, dan kita berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.